Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang pengusaha menjalin ikatan kemanusiaan bersama Bapak Hong Jin dan Bapak Heru Budi Hartono. Saya akan ke Pak Heru. Pak Heru, kita melihat bahwa bantuan sudah didistribusikan. Sudah seperti apa skema distribusinya dan berkali-kali mungkin Pak Heru juga di segmen sebelumnya ini membahas bahwa bantuan ini harus cepat begitu ya. Kenapa indikator kecepatan ini menjadi hal yang fokus begitu oleh pemerintah dan juga teman-teman dari Yayasan Buddha Seci dan juga pengusaha peduli NKRI. Nah, itu seperti apa Pak Heru? Terima kasih Mbak Presil. Yang pertama adalah tentunya para pengusaha ini dengan pemerintah, ya pengusaha peduli NKRI dengan Seci tentunya bersinergi dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah setempat. Jadi ketika kami melakukan pendistribusian bantuan baik itu oksigen konsentrator maupun beras dan yang lain, kami mengundang dari pemerintah pusat itu pasti kami undang Kementerian Kesehatan, dan tentunya kami undang juga di daerah, ada Pak Pangdam, ada Pak Kapolda, dan Pemda. Pemda itu kami undang Pak Sekda dan Kepala Dinas. Di situ kita berdiskusi lebih dulu, berkolaborasi lebih dulu dengan data. Kami punya data dari BPS, punya data dari Kemensos, kita sandingkan dengan data dari Dinas Sosial. Oke, titik ini harus kita bantu. Yang pertama, minggu lalu itu kita sudah memberikan bantuan ke seluruh Pemda di Jawa dan Bali, ya, beras macam-macam, jumlahnya ada 50.000, 30.000, baik itu ke Pak Pangdam, ke Pak Kapolda, dan tentunya Pemda sudah bersinergi dengan Kementerian Sosial, sehingga kita menyasar, misalnya sasarannya siapa? Sasaran adalah jika sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka tentunya ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan atau tidak mendapatkan atau terlambat mendapatkan. Nah, disinilah pengusaha peduli NKRI dengan Seci ini masuk memberikan bantuan-bantuan melalui siapa? Melalui jaringan-jaringan di wilayah, baik itu Kodam dan Rem dan Koramil dan Kodim. Begitu juga Polda, ada Polres, ada Polsek. Jadi bersinergi. Dan kesempatan ini tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pak Kapolda, Pak Pangdam di wilayah yang sudah berbahu-membahu meneruskan bantuan ini. Tanpa mereka juga kita tidak bisa, Pak Oncin. Bantuan itu ya percuma. Berikut juga dengan oksigen konsentrator. Selain arahan Bapak Presiden tentunya kita penuhi, kami mendapatkan data dari Kementerian Kesehatan yang mana sudah disampaikan atau di-drop oleh Kementerian Kesehatan, di sisi mana yang belum dapat itu kita juga sampaikan. Tetapi ada juga yang kebutuhan-kebutuhan itu sangat tinggi, maka kita bersinergi, ada dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan bantuan, kita juga memberikan bantuan sehingga jumlahnya mencukupi sebagaimana yang dimohon atau dibutuhkan oleh wilayah. Jabotabek hampir semuanya sudah kita sampaikan, kita berikan, bahkan di tahap pertama ya Pak Oncin ada RCM, ada RSUD, ada RSUD Bogor, Depok, Tangerang itu sudah kita berikan. Semoga ini bermanfaat walaupun ini masih kurang, tetapi alhamdulillah saat ini relatif Jabotabek sedikit sudah menurun, sehingga kita sekarang konsentrasi keluar. Dengan data yang ada, kita harus lebih cepat dari penularan yang ada. Cepat membantu karena keterbatasan mereka, fasilitas kesehatan di daerah, dan sangat tersebar masyarakatnya mungkin sangat jauh dari fasilitas kesehatan, dan fasilitas kesehatan itu juga mungkin membutuhkan ya oksigen konsentrator antara lain. Ya kita harus drop lebih dulu sebelum mereka membutuhkan lebih banyak lagi. Kira-kira gitu Mbak Presil.
Baik, Pak Hongjin sendiri, kita tadi melihat bahwa dari Pak Heru juga menjelaskan ini adalah kecepatan penanganan begitu bantuan didistribusikan ini menjadi hal yang penting. Kemudian bagaimana apalagi berfokus pada kebutuhan dalam alat kesehatan oksigen konsentrator. Tadi kalau Pak Hongjin juga di segmen sebelumnya ini menjadi penting karena melihat kondisi ini sempat krisis begitu ketika lonjakan kasusnya sedang meningkat. Nah, apa kemudian gerakan cepat yang dilakukan juga oleh Yayasan Buddha Seci dan juga pengusaha peduli NKRI ini melihat hal tersebut dan mengisi kebutuhan di masyarakat mengenai oksigen konsentrator tersebut, Pak Hongjin? Yang paling utama seperti tadi disampaikan oleh Pak Heru, kami sangat berterima kasih atas dukungan dari TNI, polisi, dan Pemda. Karena tanpa dukungan dari polisi dan TNI dan juga Pemda, kami relawan-relawan ini karena PPKM tentunya tidak leluasa bergerak di lapangan seperti yang biasanya kalau di keadaan non-pandemi. Jadi kami sangat terbantu oleh jaringan yang telah ada, baik di TNI maupun di polisi, untuk menyampaikan bantuan terutama beras. Dan ini adalah suatu dukungan yang luar biasa. Kami patut bersyukur dan berterima kasih kepada TNI dan polisi serta Pemda. Dan kalau berbicara tentang bantuan, kalau beras kita sudah ada supply yang cukup terjamin, cukup cepat. Nah, yang permasalahan biasanya adalah oksigen konsentrator karena masih kebanyakan diimport, dan juga obat yang sama karena di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia COVID lagi meningkat. Jadi obat yang penting-penting ya itu juga boleh dibilang rebutan dengan negara lain. Saya rasa hal-hal tersebut memang perlu kita cermatin dan kita perlu koordinasikan supaya bisa bersifat proaktif terhadap COVID yang naik di daerah-daerah tertentu, dan jangan sampai terlambat. Saya rasa koordinasi semua pihak terkait sangat diperlukan dan akan menjadi krusial. Baik, koordinasi itu yang juga kemudian menjadi hal utama begitu ya untuk memenuhi apa yang kurang begitu di masyarakat. Nah, saya ke Pak Heru melihat distribusi sudah dibagikan, kemudian kita masih juga ini di situasi PPKM berlevel begitu. Pak Heru, kalau boleh diceritakan kondisi apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini, Pak? Selain tadi dari segi kesehatan, kemudian juga dari sisi ekonomi maupun sosialnya. Terima kasih. Pemerintah pusat sudah banyak memberikan bantuan, ada namanya subsidi beras 200.000, ada namanya memberikan keringanan listrik, dan ada bantuan PKH, bantuan tunai ditambah lagi beras, dan seterusnya. Minggu-minggu ini Kementerian Menko dengan kementerian terkait itu sedang memsimulasikan memberikan bantuan tunai kepada PKL maupun warung-warung di luar dari program dari Kementerian Koperasi yang sudah juga memberikan bantuan kepada UMKM mikro sejumlah 1 juta sekian, saya lupa 1.200.000. Nah, tentunya masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat? Yang dibutuhkan masyarakat adalah yang pertama, tentunya bantuan itu sudah tersimulasikan, sudah sampai. Masyarakat sebenarnya menginginkan bahwa ya, pandemi ini selesai dengan cepat supaya mereka bisa bekerja lagi. Maka seluruh lapisan masyarakat ya harus mentaati protokol kesehatan. Sekali lagi, yang sangat dibutuhkan mungkin pada saat-saat sekarang adalah fasilitas kesehatan. Ketika dia memohon, ketika dia sakit, dia harus diberikan tempat. Berarti tempat fasilitas rumah sakit itu harus kita tambah, harus memadai, dan saya rasa pemerintah daerah di masing-masing daerahnya sudah merespon cukup baik. Tempat yang bisa digunakan itu digunakan untuk merespon jika terjadi di daerah ya, di luar Jawa atau di luar DKI begitu cepat kondisi penularan COVID-nya. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, ini dia ya Pak ya, suasana gotong royong ini yang akhirnya membawa kita supaya bisa diharapkan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Pak Heru, Pak Hongjin telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.